fix mulai per 1 Oktober tahun 2022 para keluarga penerima manfaat siap-siap karena bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan PBI, dan bahkan juga bantuan BLT BBM tahap 2 nanti ini akan dihapus jika KPM tersebut statusnya masuk dalam kategori berikut ini. Nah, kira-kira status yang masuk ke dalam kategori seperti apa ya yang akan dihapus nanti per 1 Oktober tahun 2022? Apakah KPM, PKH maupun BPNT yang usianya kurang dari 40 atau 40 ke bawah nanti juga akan termasuk dalam status tersebut? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi yang penting di sini ya, karena sudah fix ya, bahwasanya mulai tanggal 1 Oktober atau per 1 Oktober tahun 2022 para keluarga penerima manfaat yang statusnya masuk dalam kategori berikut ini. Nah, status seperti apa? Nanti bantuan PKH, BPNT, PBI, bahkan BLT BBM untuk tahap 2 nanti, ini nanti akan dicabut bantuannya atau akan di stop bantuannya. Nah, kok bisa ya? Kira-kira KPM yang masuk dalam status kategori seperti apa? Apakah KPM, PKH, atau BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah ini termasuk dalam status kategori tersebut? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, siap-siap ya, khususnya para keluarga penerima manfaat, karena nanti mulai tanggal 1 Oktober tahun 2022 ini sudah pasti ya, nanti sudah fix bahwasanya keluarga penerima manfaat yang nanti statusnya masuk dalam kategori yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, karena nanti jika masuk dalam status tersebut, bantuan PKH, BPNT, atau sembako, bantuan PBI, kemudian BLT BBM tahap 2. Nah, nanti salah satu di antara bantuan tersebut, bahkan semuanya ini bisa dicabut atau dihentikan atau di stop. Nah, setidaknya ada 7 kategori di mana status KPM tersebut bantuannya ini bisa dicabut atau di stop bantuannya. Dan plus 1 ya, 7 alasannya atau 7 kategorinya, dan plus 1 jadi 8. Tapi yang satu ini khusus untuk kategori keluarga KPM PKH, ini tidak dicabut semuanya tapi bisa berkurang bantuannya. Nah, kira-kira apa saja ya status kategorinya? Apakah KPM PKH dan KPM BPNT yang usianya 40 tahun ke bawah ini masuk dalam kategori atau status kategori yang akan saya bahas di sini. Apakah masuk salah satunya atau tidak ya? Nah, perlu diketahui sobat YouTube semua bahwasanya di tahun 2022 ini sejak tanggal 27 Mei kemarin Menteri Sosial ini menerbitkan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH. Nah, di dalam keputusan Menteri Sosial tersebut bahwasanya penerima bantuan PKH dan sembako atau BPNT dibagi menjadi 3
golongan atau 3 kelas. Golongan pertama itu masuk rehabilitasi sosial. Nah, ini meliputi lansia tunggal, disabilitas tunggal, maupun anak yatim piatu. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan sosial. Ini meliputi KPM PKH atau BPNT yang kepala keluarganya berusia di atas 40 hingga 60 tahun. Dan juga lansia atau disabilitas yang masih punya keluarga dalam satu kakak. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga adalah pemberdayaan sosial, yakni kepala keluarga KPM atau BPNT yang kepala keluarganya itu usianya 40 tahun ke bawah. Nah, golongan yang ketiga ini, pemberdayaan sosial ini yang kepala keluarganya 40 tahun ke bawah ini nanti ditargetkan akan digraduasi. Nah, kemungkinan ya kalau perkiraan saya sih mulai 2023. Nah, nanti graduasinya ini ya harus dibimbing untuk merintis usaha agar bisa mandiri keluarga tersebut, tidak mengandalkan bantuan karena ya dianggap masih kuat bekerja atau mampu bekerja. Seperti itu ya Sobat YouTube. Dan untuk yang masuk dalam status kategori berikut ini, setidaknya ada 7+1 ini status kategori KPM yang mulai per 1 Oktober ini bisa dicabut bantuannya, baik PKH atau BPNT atau sembako atau PBI, bahkan BLT BBM tahap 2 nanti. Yakni KPM yang pertama itu adalah yang sudah mampu, ya pasti ya yang kaya yang sudah mampu. Kemudian yang kedua adalah KPM tersebut alamatnya tidak ditemukan atau pindah nggak tahu kemana lagi, pergi tanpa kabar lah. Itu satu keluarga mungkin misalnya. Kemudian yang ketiga, KPM tersebut merupakan PNS, polisi atau TNI. Kemudian yang keempat, anggota keluarga, mungkin anaknya yang masih dalam satu kakak, itu baru menjadi PNS, TNI atau Polri atau ASN. Kemudian yang kelima adalah KPM tersebut ternyata diketahui merupakan pensiunan PNS atau polisi atau TNI. Nah ya. Kemudian yang ke-6 tadi 5 ya. Kemudian yang ke-6 tidak ada komponen. Nah, ini hanya khusus PKH-nya saja yang tidak cair. Nanti BPNT, BBI, bahkan BLT BBM kalau masih layak tapi tidak ada komponen dalam keluarganya, ya ini masih hanya PKH-nya saja yang tidak cair atau di stop atau dicabut. Dan bantuan yang lainnya ini kemungkinan masih dapat. Kemudian yang ketujuh adalah ini lainnya ini bisa karena meninggal tanpa ahli waris. Kalau ada ahli waris gimana? Nah, ini segera laporkan ke pendamping. Jika masih ada ahli waris dalam satu kakaknya, itu nanti bisa diganti pengurus, diusulkan ganti pengurus. Kalau tidak ada ahli waris sudah meninggal, ya nggak bisa dapat. Misal ada anak atau suami tapi beda kakak, ya ini nggak bisa diusulkan ganti pengurus. Nah, itu 7. Kemudian +1. +1-nya ini adalah khusus bantuan PKH-nya ini hanya berkurang, jadi tidak dicabut atau tidak dihentikan. Yakni karena alasan sudah tidak menjadi komponen. Nah, ini karena satu keluarga itu kan semuanya masuk DTKS. Kalau satu anggota rumah tangganya mungkin yang sekolah SMA ini sudah lulus atau mungkin punya komponen lansia ternyata sudah meninggal, nah maka ya komponen tersebut tidak bisa cair bantuannya. Tapi mungkin ada komponen yang lain, nah ini masih dapat sesuai dengan komponen yang masih ada atau aktif. Nah, itu tadi adalah merupakan status yang masuk dalam kategori ketidaklayakan dalam verifikasi SIG-NG. Nah, karena tanggal 14 bulan September ini hingga tanggal 29 September ini merupakan jadwal verifikasi kelayakan, layak dan tidaknya KPM yang nanti akan lanjut atau tidak bantuannya untuk PKH tahap 4 maupun BPNT alokasi Oktober, November, Desember, PBI juga, dan juga BLT BBM tahap 2 nanti. Nah, jika tidak layak karena alasan-alasan itu tadi, masuk kategori tadi statusnya, nah berarti bantuannya nanti ya akan dicabut. Bahkan jika dikeluarkan dari DTKS, pasti semuanya akan dicabut. Tapi kalau hanya
tidak menjadi komponen, sudah tidak menjadi komponen atau tidak ada komponennya, nah ini hanya PKH saja yang di stop bantuannya. Yang lainnya ini biasanya masih menerima karena masih masuk kategori miskin jika masih ada di DTKS. Oke Sobat YouTube semua, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.